Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini kita masih dilimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menjalankan kehidupan kita dengan baik. Selawat beriring salam tidak lupa pula kita hadiahkan buat junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan hasil dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dalam hal ini dilaksanakan dengan dana PNPB tahun 2020. Adapun judul dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah pemberdayaan guru-guru prakarya dalam mengatasi permasalahan pembelajaran kerajinan di SMP Agam Timur, Kabupaten Agam. Kegiatan pelaksanaan ini didukung oleh tim pelaksana, yaitu saya sendiri, Dr. Andus Irwan MSN, RA Ernest MPD, Dr. Andus Sapi MAG, dan Dr. Andus Arus MPD. Kegiatan pengabdian ini didasari oleh analisis situasi yang terdapat di SMP Agam Timur. Nah, kalau kita lihat di dalam kurikulum materi pembelajaran yang berhubungan dengan prakarya terdiri dari 4 aspek. Yang pertama itu adalah materi kerajinan, yang kedua adalah tentang materi pengolahan, yang ketiga adalah budidaya dan rekayasa. Nah, di SMP Agam Timur dipilih 2 aspek materi prakarya yang wajib diberikan, yaitu kerajinan dan pengolahan. Namun dilihat dari pelaksanaan di sekolah-sekolah, yang banyak terlaksana itu adalah tentang materi pengolahan. Nah, ini disebabkan oleh karena guru-guru tersebut banyak yang memiliki latar belakang pendidikan non-seni rupa atau kerajinan. Yaitu guru-guru tersebut banyak yang berasal dari pendidikan IPA, PKN, dan TIK. Nah, mengakibatkan materi tentang kerajinan bagi guru-guru tersebut kurang memahami, sehingga pembelajaran materi ini tidak dapat terlaksana secara optimal dan tidak dapat terlaksana dengan baik di sekolah tersebut. Adapun tujuan kegiatan dari pengabdian ini adalah berdasarkan masalah yang ada di SMP Agam Timur tersebut, yang nantinya dapat meningkatkan kemampuannya dalam bidang kerajinan, sehingga pembelajaran kerajinan dapat diberikan secara optimal atau dapat terlaksana dengan baik, dan pada akhirnya tujuan pembelajaran kerajinan dapat tercapai dengan baik pula. Solusi yang ditawarkan di sekolah tersebut adalah berupa pelatihan dengan kegiatan. Yang pertama, kegiatannya itu adalah rancang bangun dengan pembuatan makalah materi kerajinan, serta pembuatan model karya kerajinan, yaitu makrame. Selanjutnya, diadakan kegiatan penyuluhan dengan menyajikan materi kerajinan makrame. Terusnya, pelatihan dan kegiatan
dilakukan bimbingan, yakni dengan berlatih membuat karya kerajinan atau makrame dengan bimbingan dari beberapa instruktur dan juga dibantu oleh 2 orang mahasiswa. Luaran dari kegiatan ini ada 2. Yang pertama itu adalah publikasi ilmiah. Publikasi ilmiah ini target luarnya ada berupa jurnal nasional ber-ISN yang tidak terakreditasi. Yang kedua, peningkatan kemampuan guru prakarya. Nah, peningkatan kemampuan guru ini agar guru-guru tersebut dapat menguasai materi kerajinan dengan baik, terutama materi kerajinan dari serat dengan teknik simpul atau makrame. Metode kegiatan ini terdiri dari beberapa metode. Yang pertama yaitu adalah rancang bangun dengan menulis makalah berupa bahan pelatihan sebagai pegangan pedoman referensi bagi guru dalam memahami materi yang diberikan. Yakninya yaitu tentang konsep dan teknik berkarya kerajinan, terutama kerajinan serat dengan teknik simpul. Adapun rancang bangun yang lain, membuat job sheet dari materi sebagai media pelatihan. Seterusnya, membuat model karya kerajinan dari serat berupa makrame dengan teknik simpul sebagai contoh dan media pelatihan. Yang kedua adalah menyajikan materi pelatihan penyuluhan. Nah, kegiatan ini menyajikan materi tentang pertama itu kerajinan, meliputi konsep, pengetahuan, dan kerajinan serat dengan teknik simpul atau makrame. Dalam penyajian ini dibagikan berupa makalah atau job sheet dan memperlihatkan contoh-contoh karya kerajinan dengan teknik simpul atau makrame. Seterusnya, menyajikan materi tersebut dilakukan dengan metode ceramah, tanya jawab, demonstrasi, dan dibantu dengan menggunakan job sheet dan memperlihatkan karya makrame. 3. Pelatihan membuat karya makrame merupakan satu teknik yang bisa digunakan untuk kerajinan serat. Yang keempat, pendampingan atau bimbingan. Pembimbingan dilakukan secara individual dan dilakukan oleh instruktur ahli dan dibantu oleh 2 orang mahasiswa. Selanjutnya, partisipasi mitra dalam pelaksanaan program ini. Partisipasi mitra yang pertama adalah tentang penentuan masalah prioritas yang akan dipecahkan di sekolah tersebut. Yang kedua, pemantapan rencana operasional. Jadi kapan dilaksanakan, apa yang dilaksanakan, ini adalah partisipasi dari mitra. Yang ketiga itu rekrutmen peserta yang akan mengikuti pelatihan. Keempat, pelaksanaan kegiatan. Dan yang kelima, memberikan masukan untuk perbaikan program-program selanjutnya. Hasil dari kegiatan yang telah dilaksanakan, yang pertama yaitu berupa persiapan. Persiapan ini terdiri dari pemantapan rencana operasional, pengurusan izin, selanjutnya koordinasi dengan instansi terkait, dalam hal ini yaitu Ketua MGMP Prakarya SMP Agam Timur. Selanjutnya, pada prinsipnya Ketua MGMP dan Kepala SMP menyambut positif dan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan ini. Dalam pertemuan ini disepakati bahwa pelaksanaan kegiatan
pelatihan tersebut diadakan pada tanggal 26 September sampai dengan tanggal 3 Oktober tahun 2020 yang bertempat di SMPN 1 Ampek Angke Kabupaten Agam yang berjumlah 9 orang setiap SMP atau MSN di Agam Timur tersebut. Nah, untuk peserta ini ya diutamakan adalah guru-guru yang tidak berlatar belakang pendidikan seni rupa atau kerajinan. Ini yang diutamakan. Selanjutnya menyiapkan peralatan dan pelatihan dan penyiapan materi pelatihan. Yang kedua itu pelaksanaan. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 26 September sampai dengan tanggal 3 Oktober tahun 2020. Dimulai dengan pembukaan, penyajian materi, pelatihan, bimbingan, dan penutupan. Nah, ini foto kegiatan. Foto yang pertama, yaitu kegiatan pertama, yaitu sambutan Ketua Pelaksana. Seterusnya, sambutan Ketua MGMP Prakarya SMP Agam Timur. Nah, ini kegiatan penyajian materi oleh instruktur, menyajikan tentang teori, dan menyajikan tentang menyampaikan praktik pembuatan dari makrame tersebut. Nah, ini latihan membuat makrame oleh guru-guru SMPN Agam Timur. Di kegiatan pelatihan dan dilakukan bimbingan oleh instruktur secara langsung dan oleh mahasiswa. Nah, karya yang dihasilkan oleh guru-guru tersebut ada berupa hiasan gantungan untuk pas bunga, ada berupa ikat pinggang, jadi macam-macam daripada jenis makram telah dihasilkan oleh guru tersebut. Nah, kegiatan ini juga dievaluasi keberhasilannya dari tingkat kemampuan guru-guru dalam menyerap materi kerajinan tersebut. Nah, berdasarkan dari data yang diambil, data ini menunjukkan bahwa guru-guru sudah menunjukkan prestasi yang menggembirakan, walaupun semua pada kategori yang sangat baik. Walaupun belum semua sangat baik. Nah, adapun dari evaluasi ini, ya kita juga akan mengevaluasi secara ilmu pengetahuan, yaitu berupa teori dan juga berupa praktek. Nah, pengetahuan itu diambil dari penguasaan pengetahuannya, dan praktek adalah berupa pengamatan daripada hasil karya yang dibuat oleh guru-guru tersebut. Ya, alhamdulillah prestasinya sangat menggembirakan, walaupun belum semuanya pada kategori sangat baik. Nah, rencana dan tahapan berikutnya. Rencana dan tahapan berikutnya adalah pembuatan laporan akhir dan penulisan artikel. Yang kedua adalah publikasi ilmiah pada jurnal nasional ISN tidak terakreditasi. Diharapkan kedua kegiatan tersebut dapat terlaksana dalam sisa waktu pelaksanaan kegiatan PKM ini. Kesimpulan, pada umumnya 88,89% guru-guru prakarya SMP Agam Timur sudah dapat menguasai materi kerajinan serat dengan teknik simpul atau makrame, baik teori maupun praktek dengan baik. Demikian penyampaian presentasi pelaksanaan pengabdian masyarakat kami yang diadakan di SMP Agam Timur.
Terlebih dan terkurang kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.